Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketingale kewareken nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tahun ini, di bulan Ramadan ini masih memberikan kita semua rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Kiai Fauzan, Ustadz Zaki, Ustadz Fandi, Ustadz Amru dan Ustadz yang lainnya. Sebenarnya saya nggak tepat ya kalau diminta untuk memberikan tausiah. Sebab di sini ada Pak Kiai Fauzan, ada Ustadz Fandi, ada Ustadz Zaki, Ustadz Amru yang sebenarnya lebih berkompeten. Kenapa Bu berkompeten, Bu? Lebih tepat untuk memberikan tausiah. Biasanya kalau orang memberikan tausiah itu adalah orang-orang yang sudah ilmunya luas, sudah menjadi kiai, pemahaman agamanya lebih luas. Lah, di sini saya cuman masih muda, ya. Makanya saya memberikan bukan tausiah tapi tazkirah, yang artinya saling mengingatkan. Ngoten nggih, Bu nggih? Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa pakai bahasa Jawa seperti Pak RT tadi. Nggih, pakai bahasa halus. Kalau saya bahasanya bahasa kasar. Amargi griya kula asli saking Jombang. Nggih, kalau dari pesantren atau makamnya Gus Dur cuman setengah kilo. Nggih, insyaallah kita semua nanti menjadi paseduluran ya Bu nggih, Bapak. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau panjang lebar. Nanti ada Pak Yai Fauzan di sini. Saya cuman memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syamsun Baihaqi Arif atau lebih dikenal atau dipanggil di Yogyakarta Baihaqi. Aktivitas sehari-hari adalah sebagai motivator di bidang metode menghafal Al-Qur'an. Ibu-ibu, Bapak kinten-kinten kersa mboten mangke suatu ketika saya sama Mas Amru kesini lagi untuk ngajarin ibu-ibu baca Al-Qur'an. Tadi saya lihat ini Qur'annya cuman ini tok nggih, Bu? Banyak sih, tapi sebagian dibawa pulang. Oh, sebagian dibawa pulang. Insyaallah nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi tak bawain 30. Saya 30, Mas Andi nanti Iqra ya, siap ya Mas Andi? Nggih, insyaallah dibawain Iqra buat yang masih Iqra, dibawain Al-Qur'an buat yang sudah Al-Qur'an. Tapi enggak usah dibawa pulang, nggih. Dipakai diwakafkan di masjid ini. Nggih, aktivitas sehari-hari sebagai motivator di bidang metode membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah sebagai trainer di bidang muadzin dan imam yang profesional. Bu, mangke masjid punika lek sampun dados jenengan pados muadzin ingkang suwai. Nggih. Kalau masjid sae insyaallah jamaahnya kathah ingkang rawuh. Hayya 'alal falah.
Paling ibu-ibu yang di rumah, sopo ya sing adzan ya. Kira-kira wis dipek mantu gurung ya gitu. Walek gurung pek mantu tak pek dhewe gitu nggih Bang Bu nggih. Lah kebetulan kula sakniki nggih dereng enggak ada bojo lho Bu. Wah, nanti saya enggak boleh pulang Ustaz. Nggih. Cari muadzin yang bagus. Karena apa? Muadzin itu mempunyai daya tarik, jamaahnya lebih banyak. Nggih. Hayya 'alal falah. Yang pertama adalah muadzinnya yang bagus. Yang kedua corongnya kudu banter Bu. Kok corong? Kenapa? Tawanya kalau bisa volumenya yang kenceng. Adzan di sini Yogyakarta kedengeran. Lah itu baru. Ya insyaallah ya mudah-mudahan masjid yang akan dibangun ini cepat selesai, cepat rampung, jenengan berdoa kemawon di sini insyaallah. Nanti teman-teman dari MCY Yogyakarta atau apa tadi saya belum tahu semuanya, MTI, MCI, LMI dan sebagainya, insya Allah nanti mencarikan donatur biar cepet selesainya, gitu nggak? Amin. Karena apa? Kalau sementara di sini terus, masjidnya nggak jadi-jadi, eman-eman nanti. Mudah-mudahan cepat selesainya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi adalah muadzinnya harus bagus. Yang kedua adalah tawanya yang luar biasa. Biar apa? Untuk menarik menarik perhatian para jamaahnya atau masyarakatnya, warganya biar guyup ke masjid. Yang ketiga adalah imamnya harus profesional. Ya Bu, imam itu harus profesional. Profesional itu seperti apa? Hafalan Al-Qur'annya banyak. Ya 30 paling tidak maksimal. Ya, maksimal 30. Kedua, ilmu pengetahuannya luas imam itu. Kemudian apa? Bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus dan sebagainya. Ini yang ketiga. Karena apa Bu? Banyak masjid-masjid yang jamaahnya bubar dikarenakan apa? Imamnya kurang profesional, bahkan tidak profesional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak taunya apa Bu? Imamnya datang dari belakang langsung unyu ke depan, Allahu Akbar. Nggak taunya di belakangnya nggak ada makmumnya sama sekali. Cuman muadzin sama imamnya tok. Loh, ini namanya imam yang nggak profesional. Lah, imam kalau profesional yaitu apa? Meluruskan softnya sampai lurus. Dirapatkan, diluruskan sekiranya yang depan masih kosong supaya segera diisi. Lah, itu imam yang profesional. Baru nanti mulai dari takbir itu harus betul-betul bisa menyesuaikan nadanya. Misalnya Allahu Akbar. Kalau nadanya segitu, kemudian apa? Masuk ke ayat surat Al-Fatihah harus tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak boleh Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil. Enggak enak didengar. Nggih. Apalagi kalau imamnya lebay. Nah, semerbuk lebay, Bu. Lebay itu berlebihan, lebay itu bukan gini, Bu. Lebay itu berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imamnya langsung Allahu Akbar. Nah, ini lebay. Ini yang saya maksud lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Temriki wonten ngalamin. Ayo. Imamnya pakai ngalamin apa alamin? Ngalamin, waduh. Bu, lah itu harus dirubah itu sedikit demi sedikit. Nantilah kapan-kapan, insya Allah Mas Amrun ya. Lain waktu kita kesini lagi. Harus bisa menyesuaikan nadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah, karena apa? Ibu-ibu tadi, bapak-bapak juga mendengarkan dari awal, mulai dari takbir Allahu Akbar, Alhamdulillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Karena
menikmati dengan bacaan Fatihahnya aminnya ikut tinggi juga, enggak terasa. Enggak mungkin mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak. Tapi apa Bu? Semuanya amin, enggak ada yang rendah. Nuwun sewu, karena saya termasuk sering mencoba cara ngimamin di beberapa tempat. Termasuk tadi, jenengan memperhatikan mboten? Rakaat pertama nadanya cuma biasa. Rakaat 2 tak tinggikan. Alhamdulillah, Al-Fatihahnya bisa aminnya bisa ngikutin imamnya. Alhamdulillah. Itu yang sangat luar biasa. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Muttaqin sementara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti disambung saya sedikit aja. Saya menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin bisa datang ke masjid ini, bisa bermuwajahah, bertatap langsung dengan Bapak Ibu yang di sini. Saya sangat merasa luar biasa melihat guyupnya panjenengan semua. Ini adalah tanda-tanda wajah-wajah orang-orang yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen mboten mlebet? Saya bilang melebet kok melebet napa rumiyin? Melebet suar. Kalau suarga itu munggah nggih, munggah suar. Ya, amin insyaallah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada beberapa kesunahan-kesunahan yang harus Ibu lakukan. Kesunahan-kesunahan yang harus Ibu capai, harus Ibu laksanakan biar maksimal. Yaitu apa yang pertama? Kesunahan yang pertama adalah membaca ayat suci Al-Qur'annya. Membaca ayat suci Al-Qur'annya. Dimaksimalkan. Misalnya yang biasanya di luar Ramadan 3 bulan sekali khatam, kalau bisa bulan Ramadan sebulan sekali khatam insyaallah. Tapi kalau nggak bisa ya dimaksimalkan, mungkin sehari bisa 1 lembar, 2 lembar. Yang penting apa? Ada peningkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Apa ini? Hadis ini menerangkan tentang agar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau saling simak menyimak. Ngertos mboten Bu simak menyimak? Yang satu baca, yang lain ikut menyimak. Lah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada dalam sebuah majelis berkumpul orang-orang yang mau membaca ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling simak menyimak, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain tidak bukan Allah akan memberikan sakinah, ketenangan. Ketenangan apa Bu? Hatinya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bu, ampun ngiler nggih Bu. Delowong ngomong ngeten. Loh, ini karena sakinah, ketenangan hati. Jadi, lantaran bacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama diberikan hatinya tenang. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, didekatkan pada kasih sayangnya Allah. Yang kedua apa? Didekatkan pada kasih sayangnya Allah. Lah, kalau orang yang di majelis baca ayat suci Al-Qur'an, yang pertama diberikan hatinya sakinah, kemudian didekatkan pada kasih sayangnya Allah. Kalau 2 saja kita dapatkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Wa haffathumul malaika, yang ketiga majelis yang dipakai untuk membaca ayat suci Al-Qur'an dikitari oleh para malaikat. Tuh, Bu, teng pojokan Bu, wonten malaikat, Bu. Ya Allah, Dek, digoleki beneran. Beneran. Dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi ke majelis orang-orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an. Bahkan ada hadis yang mengatakan 60.000 malaikat.
Saking banyaknya disuruh. Mereka apa? Ikut mendoakan, ikut mengamini, ikut bertadarus Al-Quran dengan kita. Nah, kalau kita habis membaca ayat suci Al-Quran, makanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa. Allahumma arhamna bil Quran. Hafal. Monggo, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Dawane harus gitu Bu, bukan karena sombong-sombongan. Oke, yang pertama didekatkan pada kasih sayangnya Allah, kemudian diberikan hatinya sakinah, kemudian malaikat ikut mengitari majelis kita membaca ayat suci Al-Quran. Wa dzakarahumullah fi man indah. Yang keempat, satu persatu di antara kita yang ada di majelis baca ayat suci Al-Quran akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga bersama malaikat-malaikat yang mulia dan juga para nabi-nabi yang baik. Pak RT masuk surga. Alhamdulillah. Pak RW masuk surga. Alhamdulillah. Jamaah Masjid Nurul Muttaqin semuanya gitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran. Amin. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa, Bu? Kalau keluarga itu bisa bahagia, bisa sakinah, bisa tenang, mereka saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Antara ibu dengan anak saling menghargai, antara bapak dengan istri saling menghargai. Enggak ada yang namanya rewel-rewelan, enggak ada yang namanya uring-uringan. Tembriki tasik wonten Bu, bapak sama istri sama suami uring-uringan. Tiange dugi. Ingkang pundi tiange? Sedanten. Wah, ini Pak Ketua Takmir ini ngawur ini. Wah, itu kan aib ya. Tapi enggak apa-apa, saya biar tahu ya. Jujur itu ajur ya. Ibu dan bapak, loh, karena orang-orang kalau keluarga itu cepat bubar, keluarga itu cepat gegeran, itu karena apa? Dikarenakan jauh dari Al-Quran. Di rumahnya nggak pernah dibacain tentang Al-Quran, tapi apa? Cuman isinya dangdutan toh. Leres? Alhamdulillah. Apa itu yang lagu-lagu dangdutan itu? Napa biasanya Bun? Misalnya, engkau bagaikan kupu-kupu di atas mata angin. Nah, senengane apalagi konangan nilai senengane nyanyi. Saya mau promosi tempatnya Vertizon TV, tapi di sini nggak ada televisi. Di sini jarang internet toh. Ada yang bisa buka YouTube? Ya, nama saya El Bayaki Arif. Nanti bisa dilihat di Vertizon TV. Jangan lupa subscribe nggih. Promosi, tapi sulit loh nyari signalnya itu. Nanti ada saya di sana. Bayi Haki Arif ketemu Bu. Bu, isinya cuma nyanyian tok, tapi Al-Quran jauh. Istri yang ku ceraikanlah, menangis di tengah hari. Terus apa? Gimana? Menyesal tiada berguna. Kata bapaknya, suaminya, yang penting
aku kawin lagi. Wow, ngawur. Kono, mulia kono nang bapakmu dhewe lah. Gegeran karena apa? Jauh dari Al-Qur'an. Coba Bu, panjenengan nyontohi ke anak panjenengan, putra jenengan, putri jenengan. Habis itu apa? Nyontohi ke suaminya. Ambil air wudu. Habis itu sholat, panjenengan kemudian baca ayat suci Al-Quran. Ayo le, mau coba baca Al-Quran bareng aku le. Ayo Pak, sekali-sekali baca ayat suci Al-Quran. Enak kayak gitu tiap hari. Anaknya baca ayat suci Al-Quran, ibu sama bapaknya ikut menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza sajan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bapak, di sini bapak tidak apa-apa memberhentikan anaknya ketika membaca ayat suci Al-Quran, enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk memuji. Masya Allah, anakku sing paling bagus, suaranya enak banget. Muga-muga engko lek bapak wis ora ono, awakmu dadi anak sing saleh, sing salihah, gelem ndongake aku nang alam kubur. Alhamdulillah. Nanti habis itu anaknya diselesaikan sampai Shadaqallahul azim. Ganti ibunya yang baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Lagi-lagi suaminya, Masya Allah, diberhentikan enggak apa? Ya Allah, istriku yang cantik ya. Suara kamu merempukkan hati gua. Dipuji ndak apa-apa. Yang penting apa? Biar keluarganya bahagia, sakinah, nggak ada ayel-ayelan. Keluarganya suaranya bagus-bagus, ganti bapaknya. Karena istrinya udah selesai, ganti bapaknya yang membaca, istri sama anaknya menyimak. Bapaknya nggak mau kalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak sama istrinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak taunya bapaknya pelan-pelan. Ba. Ro. Da. Sa. Sya. So. Nggak apa-apa Bu, nggih. Tahu maksud saya Mas? Nggih, bapaknya di sini masih Iqra, enggak apa-apa. Enggak boleh kemudian anak, Masya Allah Papa, telung wulan bodoh. Ya Iqra jilid loro gak barbar, gak selesai-selesai. Kaya aku gini loh Pak. Wis Al-Quran wis turutan. Pak, ora dadi bapakku ora apa-apa wae. Jangan. Loh, yang seperti ini loh. Bapaknya dipuji, Masya Allah bapakku 2 tahun Iqra jilid loro gak barbar. Gak apa-apa. Yang penting bapaknya nanti tergugah. Insya Allah besok tak balap kowe. Lah, yang seperti ini biar menumbuhkan kebahagiaan, saling menghargai antara suami, istri dan anaknya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan memaksimalkan baca ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua, memperpanjang sholat tarawihnya. Memperpanjang bacaan ayat suci Al-Quran di dalam sholat kita. Bu, Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan oleh Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah berkata, aku pernah sholat tarawih, sholat qiyamul lail bersama Rasulullah. Dalam rakaat yang pertama Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah. Ayat pertama sampai dengan terakhir. Kalau Al-Baqarah itu dilihat di Al-Quran, kurang lebih hampir 3 juz. Lebih. Setelah Al-Baqarah, ini satu rakaat yang pertama. Al-Baqarah selesai, Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. An-Nisa dari awal sampai dengan selesai. An-Nisa selesai,
Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat Ali Imran. Ayat pertama sampai dengan selesai. Ali Imran selesai, Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat Al-Ma'idah. Dalam satu rakaat, Rasulullah kurang lebih bacaan Al-Qur'annya 6,5 juz. Lah kalau di sini 1 menit, bismillahirrahmanirrahim, gundal-gandul itu. Ya. Cepet deh gitu. Kasihan masih enggak sempakan, Mas. Gitu. Astagfirullahaladzim. Pangapunten. Lo beneran. Saya di sini aja dari tadi gini loh. Kademen loh. Ya. Saya tadi bisik-bisik sama Mas Andi sama Mas Amrum sama Mas Fandi. Wah, ini gawa es sirup, enak ini gawa sirupnya tok itu loh. Ya. Kolahnya itu dikasih sirup, wah seger banget. Saking ademnya di sini ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu satu rakaat kurang lebih 6 juz. Bagaimana dengan kita? Di sini imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang di belakang bajindul. Imamnya kurang ajar. Bacaannya dawawi gitu. Nanti habis itu rakaat kedua masih dalam hatinya. Hal ataka hadisul wasyah. Ngerti ngono aku ora budal matamu gitu. Bener, saya pernah nun sewu, kalau teman-teman seperti Mas Andi saya ngerti siapa saya. Saya biasanya kalau ngimamin taraweh di beberapa masjid itu apa? Pakai 1 juz. Ya, boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat. Nanti di sini 23 rakaat ya. 1 juz siap. Siap bubar. Gitu. Bener Ibu. Saya itu 1 juz. Di sana ada yang 23, ada yang 11 rakaat. Tapi apa? 1 rakaatnya saya baca apa? 2 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Itu baru setengah. Seukuran wadduha. Ya, cepat. Ya, tapi kalau bacanya panjang, misalnya 1 juz, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Nah, ini bubar enggak apa-apa. Ya, karena apa? Terlalu tartil. Ya, tapi yang baca ketika kita ngimamin yang dipakai adalah metode tadwir, cepat. Ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperpanjang bacaan ayat suci Al-Qur'annya di dalam salat qiyamul lail. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam 1 malam bisa khatam sampai 2 kali. Dalam sebuah hadis pernah dikatakan, khatam di dalam salatnya, khatam di luar salat. Kenapa? Fayudarisul Qur'an. Ketika malam-malam bulan Ramadan, malaikat itu turun untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sampai khatam dalam semalam. Belum tadi ditambah apa? Tarawihnya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang bacaan ayat suci Al-Qur'an di dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, kesunahannya adalah berburu yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diburu hanya di dalam masjid. Insya Allah di sini sudah dianggap masjid. Karena apa? Jamaahnya sudah banyak. Walaupun cuma sementara. Pernah suatu ketika dulu saya ditanyain, Ustadz, kalau berburu malam Lailatul Qadar, iktikafnya di pos ronda boleh enggak? Ya enggak boleh. Yang namanya iktikaf ya di dalam masjid. Sholat di masjid, kemudian baca ayat suci Al-Qur'an, iktikaf dan sebagainya. Makanya apa? Di malam-malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Menemukannya, berburunya malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi, ada hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemui malam-malam ganjil, Rasulullah itu merapatkan sarungnya, Bu. Jadi, enggak tahu kalau daerah sini apa namanya? Badan, ini namanya desa apa? Tumut di sini.
Jadi namanya sarung. Kalau di zamannya Rasulullah ketika menemui malam-malam ganjil, Rasulullah itu merapatkan sarungnya. Kalau di desa Tumut mungkin malah dikelokori. Ayo mah lanjut. Enggak apa-apa kan malam Ramadan enggak apa-apa, tapi kalau siang enggak boleh nggih. Gue kenceng banget semangat. Enggak. Alhamdulillah ini adalah contoh-contoh ibu-ibu yang udah enggak rewel lagi nggih. Amin. Yes, nanti malam habis tarawih pulang, ayo Pak gitu ya. Ibu dan Bapak, Rasulullah itu merapatkan sarungnya. Kemudian Rasulullah mengajak keluarganya, ayo ikut berburu yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi, malam Lailatul Qadar yang ada hanya di masjid, bukan di angkringan, bukan di pos yandu, bukan di pos kamling, bukan di jalanan, tapi di masjid. Bu, kalau malam-malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam tersebut malamnya menjadi hening. Hening ngertos mboten? Tenang banget, enggak ada suara-suara, ya, suaranya tenang banget. Kalau siangnya atau paginya cuacanya menjadi cerah. Nggih. Tapi bukan berarti kemudian panjenengan sombong-sombongan, habis ikut malam iktikaf, berburu malam Lailatul Qadar, paginya nyombongke ke tetangga-tetangganya. Jeng, alhamdulillah loh, jeng, aku membengi itu malam Lailatul Qadar. Enggak boleh. Yang tahu orang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah Allah dan kepada umat atau hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Kita enggak tahu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, "Jeng, alhamdulillah jeng, aku membengi melok malam Lailatul Qadar. Aku percaya aku itu." Langsung sing tonggone atau jengnya yang lain prek gitu ya, jangan. Enggak boleh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, malamnya menjadi tenang. Makanya ada sebuah lagu yang disampaikan oleh Bimbo. Marga satwa tak berbunyi. Mungkin dari MCY bisa ikut. Burung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya surga menerangi bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika Tuhan menyeka air mata kita. Keterusan nanti. Ini adik-adik mesti di belakang. Iki ustadz apa penyanyi? Di sini mek nyanyi tok. Jadi intinya malam Lailatul Qadar itu malamnya menjadi tenang, enggak ada rame-rame, kemudian pas paginya Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan cuaca yang sangat terang, nggih. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, walaupun di sini memang jauh dari kota, mungkin nuwun sewu, mungkin banyak yang kurang mampu nggih. Tetap bulan Ramadan panjenengan wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Nggih. Gampang-gampangan, nanti panjenengan misalnya zakat fitrahnya janjian, "Jeng, engko berasnya kayak aku ya." Ya gitu. Nanti dilimpahkan lagi, alhamdulillah mau ndak tane. Loh iki kan berasku mau gitu. Ya, insya Allah lah nanti Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya saya kalau menyampaikan sesuatu itu berjam-jam, tapi di sini karena saya sudah kaduen, nggih. Tahu kaduen, Bu? Kademen nggih, pun kademen sangat, takutnya nanti malah pulangnya malah ngececer nggih, karena saya enggak ada pelampiasan, nggih. Jadi saya cukupkan sampai sekian, wallahul muwaffiq ila aqwam. Napa Ustaz? Ampun dienggokke lho, dienggokke langsung teng griya mawon nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speed balik pangapunten sanget.